Lu tahu nggak sih video ini? Cak menyala wi Agus nih bos, tamplik dong. Merinding seitil, merinding seitil, merinding seitil. Bodo amat lah, nggak mau komen lah keadaan dunia saat ini. Pusing ke pusing. Ini aduh, entahlah. Bodo amat. Mau merinding segini juga bodo amat gua mah. Apalagi yang merinding apa tuh? Tadi yang merinding dia bilang kacau nyala. Udah nggak kenal gitu, pura-pura dianya itu dibawa di homestay yang aku bilang tadi. Spesial apa sih dia ya, tuh sampai cewek ngiler bawa dia ke homestay. Hello, udah gitu nggak punya duit juga yang bayar homestaynya si cewek, udah gratis ya, nipu, sok-sokan dia jadi korbannya, dia dibawa ke homestay sama si cewek. Lo pikir cewek ngiler banget sama lo apa? Ini udah bener-bener nggak waras ya Agus. Bukan Agus temanku ya, temanku banyak namanya Agus, saudaraku juga ada yang namanya Agus. Dan Agus ini nama sejuta umat soalnya. Dia giniin saya, nyium saya gitu, terus dia gini. Setelah itu selesai. Ya sekitaran 7 menitan itu. Bentar doang lagi 7 menit. Kalau ceweknya yang udah jangan bahas ini. Udah lanjut. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah berita yang udah cukup lama sebetulnya ya, masalah si Agus Buntung ini, yang awalnya itu wah kita simpatik, wah mana mungkin nih sosok yang notabene seorang difabilitas bisa ngelakuin hal seperti itu gitu kan, sampai akhirnya terkuak sebuah fakta dan bukti-bukti yang jelas-jelas itu sangat membuat kita akhirnya berbalik total ya, dari awalnya yang mungkin sebagian kita yang sempat simpatik sama si Agus kayak gitu, dan akhirnya tuh menjadi muak. Iya. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandain orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual, sedih, dan yang dimana ya sangat benar-benar sedih dengan keadaan ini. Itu perasaan saya. Nah, dari awal kalau kita ngelihat si Agus ini dilaporin karena kekerasan seksual atau segala macam yang dia bilang tadi, kemudian dia mengatakan ini saat interview khusus ya, wawancara khusus ini, dia mengatakan saya ini seorang difabel, saya nggak mungkin bisa ngelakuin itu, gimana saya ngelakuin itu sementara saya aja masih jadi beban orang tua gitu, kasarnya kita ngomong ya. Dan kita, logika kita dimainkan sama Agus, nggak cuma penonton, tapi polisi pun mungkin sempat dimainkan sama Agus logika berpikirnya itu, sampai sebagian netizen pun banyak yang iya nggak mungkin kayak gini itu kan. Kemudian mulai nih terkuak si Agus ini itu ternyata dia seorang yang punya banyak talent juga gitu kan. Jadi kita makin wah ini seorang yang baik, seorang yang multi talent, untuk fisiknya yang mohon maaf kekurangan itu, tapi kok dituduh melakukan pelecehan seksual dan sebagainya. Nah ini kondisi besar.
dia itu pemuda yang berbakat gitu. Dengan kondisinya dia yang kekurangan secara fisik, ternyata dia seorang pemuda yang berbakat awalnya, dan itu fakta. Hanya saja pemikiran ini yang awalnya kita itu respect ya. Dia pecinta budaya gitu, dan dia bisa melakukan hal-hal seperti itu semuanya dengan keterbatasan, itu sesuatu yang luar biasa itu menurut saya. Kalau saja dia berlaku sebagai layaknya manusia normal, berarti si Agus nggak normal bang. Enggak, maksudnya ini bukan bicara masalah fisik. Kalau dia berperilaku sebagaimana layaknya difabel pada umumnya, yang mereka tuh pasti mengejar prestasi gitu, melakukan hal-hal yang bahkan biasanya tidak bisa dilakukan oleh orang normal kayak gitu. Mereka punya bakat terpendam dan diasah terus kayak gitu. Tujuannya karena mereka itu ingin berusaha menampilkan sisi baiknya, membuktikan kepada dunia bahwa saya seorang difabel pun bisa gitu loh. Nah ini Agus juga seperti itu. Sayangnya sisi imronnya dia, sisi negatif dia yang ya namanya juga hasrat ya, itu akhirnya justru memanfaatkan kekurangan dia itu untuk melakukan hal-hal yang asusila, itu yang kriminal malah ya, kayak gitu loh, yang bisa membuat dia terjerat secara hukum. Ini kan sangat disayangkan gitu. Harusnya dia mengasah hal-hal seperti ini, positifnya dia, dan menjadikan dia itu sosok yang mohon maaf cacat secara fisik tapi memiliki prestasi yang luar biasa. Toh dia juga sudah kuliah semester 7. Saya aja nggak sekolah, yang alhamdulillah punya tubuh yang lengkap. Dia dianugerahi bakat seperti itu, bisa kuliah, itu udah bener-bener ngerendahin harga diri kaum disabilitas sih. Yang bener difabilitas apa disabilitas? Maaf ya, gue nggak sekolah soalnya. Ya pokoknya itulah yang ngerendahin sosoknya, mewakilin secara nggak langsung tuh dia tuh udah mencoreng nama baik orang-orang disabilitas itu. Ini bener-bener kacau sih. Cuman kita ikutin alurnya itu, kita seakan-akan wah Agus nih ya udah baik, punya bakat banyak kayak gitu. Mana mungkin dia ngelakuin ini. Kita masih seolah-olah berada di masa itu. Kita lanjut. Kendala saya capek jalan, tidak kuat untuk gaya mau balik jalan lagi. Saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang yang di sekitar sana. Ketemu sama perempuan di sekitar itu? Ya, lagi main laptop. Saya bilang, misi mbak bisa minta tolong antar ke kampus. Sama sekali tidak dikenal? Tidak dikenal. Perempuan ini? Ya, baru pertama kali. Ini awal mulai kita merasa janggal gitu. Dengan ceritanya si Agus gitu. Saat laporan masuk bahwa dia sudah melakukan tindakan asusila kepada, waktu ini baru satu yang korban mahasiswa berinisial M itu, baru satu laporan masuk. Ini dia klarifikasi bahwa dia bikin cerita yang sepenuhnya itu bohong itu, bahwa dia itu seolah-olah ini dia sedang nyeritain alur ceritanya. Dia itu awalnya kecapean mau jalan kaki ke sana, nggak punya tumpangan, jadi dia minta tolong sama cewek yang ada di situ. Dari awal itu kita udah wow, normalnya orang yang kekurangan seperti ini, mohon maaf ya, ini versi saya, bukan maksud saya untuk
untuk merendahkan atau gimana, enggak. Normalnya itu, apalagi dia seorang cowok, pasti dia minta bantuan sama cowok dong, ya kan. Ini kok deketin cewek gitu. Nah, ini dia salah satu triknya si Agus Buntung buat apa ya, titik awal dia itu membuat orang lain itu ngerasa iba sama dia, ya kan. Dan yang paling cepat gampang untuk iba sama orang adalah perempuan. Nah, perempuan akan mudah luluh dengan dia ya, karena dia aduh kasihan banget nih si masnya, ya kan, kecapean jalan kaki, mana dia cacat gitu, mau minta bantuan diantar itu, kasihan banget, aku tolongin ini cerita yang dia bangun ya, meskipun kenyataannya enggak, dia deketin itu bukan buat minta tolong, itu dia tuh ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah dia ngambil motor, dia suruh saya naik saya. Nah, berjalanlah mau ke arah Islamic Center, kan arahnya juga ke sana mau ke kampus. Nah, kok tiba-tiba sampailah di homestay yang lokasinya nggak jauh dari Udayana itu. Oke, sampai sini sudah tercium aroma kebusukan. Gini nih ya, dia kecapean nih, minta tolong sama si cewek buat nganterin ke kampus. Gitu, ayo naik bang, bonceng. Kita jalan nih seret. Tiba-tiba sama si cewek dibawa ke homestay. Wey. Itu gara-gara si cewek itu ngerasa iba dan kasihan gitu sama si Agus ini yang mohon maaf nggak punya tangan. Terus si cewek itu jadi punya pemikiran brutal gitu. Wah, ini kebetulan nih, aku bawa aja ke homestay dia kan nggak punya tangan, bakar gua gitu. Yang bener aja bro, emang lo seganteng itu? Lo juga nggak ganteng bang. Ya iya, bukan itu ya, namanya ganteng sih relatif ya. Masing-masing orang itu punya standarisasi kegantengan. Cuman masa iya ini, coba deh kalian pikir yang waras itu, sosok seperti dia gitu sampai bikin cewek tuh sebegitu ngilernya gitu, yang dia minta dianterin ke kampus, akhirnya dibawa ke homestay itu. Hey, ini dari dengar cerita dia aja kayak gini udah mulai nggak masuk akal gitu kan. Akhirnya waktu kejadian ini berlangsung ya, baru sampai ke tahap ini, kita tuh udah mulai berkecamuk di pikiran kita, ini bener nggak nih si Agus? Jangan-jangan buaya buntung dia gitu kan. Oke, lanjut. Ini setelah kemudian kita mulai bertanya-tanya seperti itu, muncullah video yang menguatkan bukti rekaman Agus ketika mendekati si korban, yang direkam sama si korban. Ini dia. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan, kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Nggak saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu, luntur pukurannya. Nanti kayak apa mau ke kampus, kakak bersindir sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bapak tahu kan, orang Hindu bisa tahu baca ini baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa, tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya, lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat aja? Bisa nggak aku minta jangan nekat?
tobatlah. Karena kakak, sumpah, kalau kakak Hindu ya demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus udah ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung ke the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Percaya sama adanya Allah. Allah itu 1 ada 6. 1. Itu ada di kamu. Di mana Allah? Di atas itu. Mana? Pernah kamu lihat dia di atas? Tidak. Tapi dia ada di hati kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Sekali lagi cek identitas saya coba, biar kamu semakin percaya. Saya guru terbajang di Nah, ini dia. Jadi modusnya Agus nih kayak gini caranya. Dia tuh random aja ya buat ngelampiasin hasratnya nih. Ya random gitu nyari korban. Cewek dideketin semuanya. Ya ada kesempatan buat deketin cewek, dia dekatin. Kayak gitu. Terus dia berusaha mengulik apa yang pernah dilakuin sama cewek itu ke cowoknya. Setelah dia berpura-pura jadi orang bijak lah, mau ini mau itu ya, sampai bawa-bawa nama Tuhan gitu segala macem. Buat modusnya dia itu kurang ajar sih, kurang ajar dia udah gitu. Nah ada kesempatan kalau ada cewek yang percaya sama dia sampai akhirnya dia cerita aibnya, dia udah pernah kayak gini sama cowok gue, udah pernah itu dimanfaatin sama si Agus buat neken dia. Ini yang kamu ngomongin tadi itu bukti buat saya ceritain sama orang tua kamu. Kalau kamu nggak mau diceritain sama orang tua kamu, ayo nurut sama aku, nurut sama aku gitu kan. Nanti kita ke homestay ya, nanti kita pembersihan itu, pensucian gitu. Tapi sebetulnya itu perkoncelangan ya. Modus aja dia gitu. Ini udah kacau nih kayak gini nih. Dan anehnya itu yang saya nggak habis pikir, kenapa semudah itu untuk dibodohi sama si Agus gitu. Perempuan semudah itu dibodohi sama si Agus. Apa dia nggak curiga itu? Jangan-jangan yang didekatin si Agus nih anak-anak yang masih labil gitu ya, masih baru mentas SMA, baru masuk kuliah gitu. Dia masih ini labil, jadi gampang sekali kepengaruh gitu. Apalagi kalau yang kebetulan pas si cewek yang deketin si Agus itu emang pernah melakukan sesuatu sama cowoknya gitu. Dia mudah sekali kepengaruh gitu. Tapi aku pikir kalau seorang wanita yang udah dewasa gitu, nggak mungkin terpengaruh sama ancaman si Agus. Bahkan ketika dia ditanyain sama si Agus, kamu udah pernah ngapain sama cowok kamu? Ya itu privasi dong, nggak mungkin dia ceritain dong. Ngapain dia ceritain? Ya kan? Ini kan bener-bener loh, kayaknya yang sampai dia cerita itu sama orang yang dikenal, maupun dia berkata-kata sok manis, sok bijak, apapun kayak gitu. Kalau dia orang nggak dikenal, ngapain kita ceritain diri kita gitu kan? Ya kan? Ini sampai dia cerita itu bener-bener loh, kayaknya memang
usianya itu masih labil gitu, sehingga mudah dipengaruhi sama si Agus. Kalau aku pikir kalau wanita dewasa nggak mungkin semudah itu dipengaruhi sama si Agus ya kan. Mau kata dia pura-pura jadi orang yang gimana kek, hebat kek, alim kek, atau apapun itu, bijak kek, nggak mungkin mudah terpengaruh kayak gitu ya kan. Oke, kita lanjut bukti selanjutnya. Lamun sida milih pacu-pacu kaca aku ngendeng maaf empun nak ayahnya sakit. Wah, kedua lamun sida pura-pura nangis, ku jamin sida mati. Ku jamin ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tuamu. Bisa membunuh, bukan berarti saya membunuh, tapi bunuh mental kamu itu saya yang tanggung jawab. Udah, jangan bilang saya ada di sini. Kamu sekarang rekam suara kamu mau ngomong baik-baik sama saya atau tidak. Ini bukti loh di teman cowokmu, temanmu nih, atau belum kenal? Teman serius, dan saya tahu kamu masih bohong. Iya, teman kakak kelas saya. Ya, setidaknya ini bukti ya. Gak usah ngolok, saya manggil kamu ini kedatangan. Nggak ada saya ngomong. Alasan adik lari apa sih, Don? Masih ingat Naya itu. Apa dia bilang Naya? Iya, David itu lari, dia bilang itu lari saya. Jangan di anak kecil. Langsung. Kamu kan udah SMP. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti nih loh. Nah, nih kebuktikan yang dia serang kayak gitu tuh emang anak-anak perempuan yang masih labil cara berpikirnya, itu masih mudah terpengaruh. Pinter juga sih Agus, dia nyarinya yang bodoh-bodoh kayak itu, yang masih mudah dibodohin sama dia. Yang aku heran, mahasiswa itu kok mau dibodohin sama dia gitu. Kalau ini wajar lah ya, SMP itu ternyata dia ya suka SMP juga. Inilah yang kadang bikin miris ya, sosok yang dengan kekurangan yang seharusnya menutupi kekurangan dia dengan kelebihan yang dia tonjolkan prestasinya, justru ini sebaliknya. Si Agus ini nggak lain ini, justru dia menunjukkan kekurangannya untuk belas kasihan orang, hingga orang itu bisa dibawa masuk ke ceritanya dia yang memanipulatif korbannya, seakan-akan dia itu bisa melakukan ini, melakukan itu, dan membawa korbannya masuk ke ceritanya dia, hingga akhirnya menyerahkan buat dikonclang sama Agus. Ini kan waduh, mengerikan guys. 17 guys, sampai 17, bayangin aja, itu yang udah lapor ya. Ini cerita berita yang aku tahu terakhir ya. Maaf kalau salah, udah nambah lagi juga nggak tahu. Yang aku tahu kabar terakhir itu 17 kalau nggak salah. 3 diantaranya itu bocil di bawah umur itu, dan 1 diantaranya itu hamil. Nggak tahu itu beneran apa nggak ceritanya itu. Nah, saat itu kita udah mulai, wah ini Agus memang kurang ajar nih, ternyata gue salah. Gue udah nilai dia baik gitu, seorang yang berkekurangan tapi punya talent yang luar biasa, dan dia baik, dia nggak mungkin ngelakuin hal-hal seperti itu. Seketika itu pemikiran kita langsung dibalik, wah ternyata brengsek dia. Oke, kita lanjut ceritanya ini ya. Penjaganya itu datang menghampiri, memberitahukan lah, kayak kasih tahu bahwa bayarnya 50 gitu. Sedangkan saya tidak ada uang dan si cewek yang bayar. Kurang ajar. Oh gitu. Ya, cewek itu yang bayar. Tapi sekali lagi Agus nggak pernah tanya kita mau ngapain ke homestay ini gitu. Enggak, biasa Diam aja. aja, Agus. Ya, diam aja gitu. Terus tiba-tiba bayar. Ya saya biasa lah gitu kan. Udah kacau nih anak. Udah nggak kenal gitu, pura-pura dianya itu dibawa di homestay yang aku bilang tadi. Spesial apa sih dia ya, sampai cewek ngiler bawa dia ke homestay. Hello, udah gitu nggak punya duit juga, yang bayar homestaynya si cewek. Udah gratis ya, nipu, sok-sokan dia jadi korbannya, dia dibawa ke homestay sama si cewek. Lo pikir cewek ngiler banget sama lo apa? Nah, ini udah bener-bener nggak waras ya Agus. Bukan Agus temanku ya,
Temanku banyak banget yang namanya Agus, saudaraku juga ada yang namanya Agus. Dan Agus ini nama sejuta umat soalnya. Lanjut. Nah, terus setelah itu, setelah di kamar, ya sampailah saya kaget sedikit, dia membuka baju celana saya gitu. Oh, dia yang buka kan? Iya, dia yang buka. Saya diam gitu. Nah, saya diam dengan kebingungan itu. Terus dia membuka juga. Tapi sebentar, Agus nggak pernah sampai tanya juga, ini mau apa, kita mau ngapain kita ini gitu. Enggak gitu. Diam aja. Diam aja Oke. ya gitu. Nah, buka. Nah, terus disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini, lurus gitu. Agus yang diminta sama Ya, perempuan ini untuk tidur. Ya, tidur biasa gini dah. Nah, terus sudah gitu dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang. Ya, saya telanjang. Sudah dibuka. Ya, dia buka sendirian dia juga. Ya, terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah, terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masuk di atasnya, dia giniin saya gitu. Begitu. Oke. Enak banget jadi logus. Udah modus pura-pura dikasihani gitu ya, dibawa ke hotel itu. Kalau versinya dia, lo kira semenarik apa sih? Ya, kita berpikir logis aja gitu ya kan. Orang minta tolong diantarin ke kampus, dia kekurangan fisik, si cewek langsung ngiler kayak gitu, dibawa dia ke homestay gitu, terus dimasukin homestay, terus dilucutin pakaiannya sama si cewek buka baju sendiri, diolesin ke anunya kayak gitu, terus dia main di atas gitu. Aduh, ini udah ceritanya udah kemana-mana kayak Kakek Sugiono ini. Aduh, ada-ada aja nih. Buat kalian ya yang mohon maaf kekurangan fisik seperti Agus juga, ini jangan jadi inspirasi, justru ini jadi cambuk buat kalian buat ningkatin prestasi. Buktiin kalau kalian itu jauh lebih bisa dari kami yang punya anggota tubuh lengkap. Ini Agus sosok yang tidak patut dicontoh, sosok yang kurang ajar, nggak ada syukurnya dia. Bukannya dia minder kayak gitu ya, ya nggak ngajarin orang minder, orang harus percaya diri, tapi setidaknya dia itu harus mawas diri. Saya ini orang kekurangan, malah jadi pelaku kejahatan seksual. Ya cerdas dia, aku akui cerdas mikir otak yang gimana caranya nih saya seorang yang berkekurangan saya manfaatin biar saya bisa mengoncelang cewek. Itu kan udah kacau nih. Dia giniin saya, nyium saya gitu, terus dia gini. Setelah itu selesai. Ya, sekitaran 7 menitan itu. Bentar doang lagi 7 menit. Kalau ceweknya yang udah jangan bahas ini. Udah lanjut. Setelah selesai terus? Setelah selesai diajak ke kamar mandi, dicuciin. Ya memang nggak bisa kan? Ya nggak bisa, karena saya masih dirawat sama orang tua saya. Dicuciin saya sama semuanya tangannya badan, dia. Ya. Nah, setelah itu dipasangin lagi. Seperti biasa. Ya seperti biasa dah, kayak senyum-senyum, tertawa-tertawa sama dia, bahagia-bahagia lah gitu. Lihat orang cacat diboncengin mau diantarin ke kampus, tapi modus dibawa ke homestay sama tuh cewek, dilucutin pakaiannya. Agus tinggal duduk tinggal baring diam itu menikmatin itu. Habis itu dicuciin, dipasangin lagi, ketawa-ketawa bahagia. Itu masuk akal nggak sih? Dan mereka nggak saling kenal, baru pertama kenal gitu. Ini aku ya kalau mau ngarang cerita jangan terlalu tolol gitu. Oke, kita simak bukti-bukti berikutnya. Ini ada sebuah
postingan ya yang menceritakan tentang pengalaman dia itu. Tahun 2022 waktu itu malam minggu saya sama teman lagi jalan-jalan di Taman Sangkareang. Tiba-tiba si Agus itu manggil minta tolong. Dengan kondisi fisiknya yang seperti itu saya merasa kasihan, makanya saya samperin dan nanya minta tolong apa. Si Agus bilang minta tolong ambilin HP-nya di dalam tas. Setelah itu dia tiba-tiba banget ngomong, menurut kamu orang cacat seperti saya pantas buat hidup nggak? Wow, siapa yang nggak meleleh hatinya, Bang? Ya kan, dia manfaatin loh cacat fisiknya dia itu buat nyari simpati orang. Ya pantas, ya saya jawab ya pantas, saling memberi motivasi gitulah. Kemudian dia kayak ngomong ke orang, mic kecil bilang target sudah berhasil, eksperimen berhasil. Lah saya heran, ini di prank atau apa? Saya melihat sekeliling juga nggak ada kamera tersembunyi. Setelah itu si Agus ngajak ngobrol, dia bilang mau ngasih uang 8 juta kalau mau jawab pertanyaan dia dengan jujur. Dia nanya, kamu pernah ngapain aja sama pacar kamu? Saya jawab, nggak pernah ngapa-ngapain. Si Agus malah bilang, kamu pernah chip atau berhubungan sama pacar kamu? Jawab jujur. Jadi gini, dia itu setelah bilang ke mic kecil, misi berhasil, seakan-akan dia itu lagi ngeprank gitu. Otaknya bener-bener biar si cewek percaya dia lagi ngeprank. Terus step berikutnya dia bilang, aku kasih kamu 8 juta asal kamu jujur sama saya. Dipikirnya si cewek itu bakal percaya, oh iya ini gue lagi di prank nih, dia aja tadi ngomong sama mic gitu ya kan, nanti gue bakal dikasih uang 8 juta beneran. Kalau sama anak SMP tadi atau orang-orang yang labil yang udah dibodohin sama kamu, bisa Gus, ini mbak atau siapa atau nggak tahu lah ya, dia mbak jelas ya. Agus kan sukanya sama cewek ya, mbak jelas ya. Ini bukan orang yang mudah dibodohi, kamu gagal gitu. Oke. Nah, terus saya jujur, jawab jujur gitu. Jujur aja, dia bilang. Ya saya sih kekeh ya, bilang enggak karena kita baru kenal dia, udah nanyain hal-hal yang privacy gitu. Iya dong, kalau orang yang mohon maaf, dia itu kalau bocil gitu mungkin oke lah ya. Ini orang-orang yang pikirannya panjang itu nggak mungkin semudah itu percaya. Masa orang baru kenal ditanyain gini, mau apa modusnya pun ditanyain, itu privasi loh. Kalau toh dia pernah ngelakuin itu, bilang enggak pun bisa aja itu. Ini aduh, memang dia itu nyari celah bener-bener ya. Berarti mungkin entah berapa puluh cewek yang dia modusin kayak gitu itu, cuman yang gol kan cuma berapa. Terus juga tiba-tiba dia bilang mau ngelamar saya, kayak mau ngasih saya cincin sampai dia minta nomor HP bapak saya. Katanya mau yakinin saya kalau dia memang serius sama saya, tapi saya nggak kasih. Pas saya bilang mau pulang, dia selalu cegat kayak dia maunya lebih lama ngobrolnya, makin lama makin kesana kemari pertanyaannya. Akhirnya dia minta nomor WA saya karena dia bilang mau saya transferkan uangnya yang 8 juta itu. Seminggu setelah itu dia nge-WA saya, tapi saya nggak balas karena risih banget, ya nggak sih? Iyalah. Dan teman-teman kerja saya juga ternyata pernah sama si Agus dan diajak ngobrol sama dengan yang diobrolin sama dia gitu. Ya, kan berarti emang semuanya itu dicoba sama si Agus. Kali aja ada yang bodoh ya kan, kecantol ya kan, akhirnya mau dikonclang gitu. Ini udah kacau nih si Agus, bener-bener kacau nih. Ini anak kacau nih.
bener lo Gus, harusnya lo tuh baik-baik jadi orang ya, jadi mahasiswa yang berprestasi itu, bukan malah kayak gini kan. Kacau. Oke, ini dia rekaman si Agus, modus lain Agus yang tidak secara langsung itu. Ketika ada dia mendekati seorang kemudian tidak berhasil, dia kejar dong lewat telepon. Ngeri juga si Agus nih. Ini dia. Agus bertemu korban saat selesai menonton parade ogoh-ogoh di Mataram pada Oktober 2024 lalu. Agus meminta nomor korban dan mengaku kekuatan negatif buta kala menempel di korban. Agus mengaku bisa menyembuhkan korban asal korban mau bertemu Agus. Wow. Dia juga mengaku bisa meramal masa depan korban. Dukun dia, Korban dukun telah ternyata. memblokir Agus. Namun Agus terus berupaya mencari korban dengan mendatangi alamat korban dan bertanya ke tetangga korban di mana rumah dan nomor kontak korban. Wow. Hubungi bapak korban. Namun bapak korban belum paham apa yang dibicarakan Agus. Oke. Saat Agus terus menelepon keluarga korban karena ingin menemui korban, pihak keluarga melakukan proteksi dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Ini bener-bener sih Agus ya, ketika dia berusaha deketin cewek dan itu nggak berhasil, dia cari informasi nih, siapa namanya, dia siapa, dapat nomornya, kemudian diblokir, dia cari lokasinya di mana itu, cari sama tetangganya, tanya nomornya, hubungi keluarganya. Ngeri kali. Saking pengennya dia ngonclang, dia sampai ngelakuin hal-hal gila kayak gini loh. Itu udah bener-bener ini mah bukan manusia biasa si Agus nih. Nih kita dengar cuplikannya bentar ya, soalnya percakapan mereka panjang banget. Apa-apanya sudah bisa aja. Oh, halo Om Swastiastu. Oh ya, apa? Dia Wayan Agus dari Bali. Oke. Tinggal di Semarang yang kuliah di Stah itu. Dia kenapa? Ada apa? Ada yang mau omongkan sedikit Niki Bu. Dia gimana? Tapi mohon maaf sebelumnya tidak bisa ngomong lewat HP Niki. Ya maksudnya ada masalah apa? Niki tidak ada masalah sih Niki Bu. Soalnya ada mau tak omongin sedikit gitu. Sama siapa? Mau ngomong sama saya apa sama? Ya kalau bisa sama ibunya juga gitu. Ini tentang apa ya? Ya, enggak ada tentang apa-apa sih, cuman ada sesuatu yang saya ingin kasih tahu gitu. Oh ya udah datang dah ke sini. Nggih, tiang ampurayang masih mohon maaf yang ada kekurangan juga. Mohon maaf kendala tidak ada tangan, makanya agak lamaan bawa motornya soalnya motor yang roda 4 gitu. Oh ya. Assalamualaikum Om Swastiastu. Siapa ini, adik siapa? Saya Wayan Agus ini yang kuliah di Stah yang viral megang gamelan di Bali sama di Jakarta itu. Ya ini tentang apa dulu ini? Saya mau ngomong gitu. Udah ini gak coba kamu ngomong dulu tentang apa, coba ada apa? Ya. Halo. Apa? Ya kenapa? Kak Agus mau ke sana ini sama ibu Kak sama Agus. kamunya. Agus kan udah saya bilang, saya browser ke Agus di WA. Enggak, kenapa ini? Kenapa? Ada apa? Enggak, coba keluhnya aja, masalahnya apa dulu ini? Kalau kok bisa mau ngomong sama saya gitu? Nggak ada masalah kok. Nanti kita ketemu di sana aja Bu gitu. Kalau memang enggak ada masalah, otomatis ya enggak perlu dibicarakan. Kalau memang ada yang masalah, berarti dibicarakan gitu. Betul. Intinya kayak gitu aja. Ya bisa tiang ke sana Niki, izin. Masalahnya apa dulu? Kalau saya enggak tahu masalahnya, enggak akan saya izinkan. Ini enggak masalah Bu. Ya kalau memang enggak ada masalah, berarti kan enggak perlu diomongkan. Ya, Betul. ada sesuatu yang ingin kasih tahu Niki Bu. Udahlah. Muak banget gue dengar suaranya. Dia itu selalu mencari celah itu, menekan gitu ya calon korbannya itu. Untung si ibu ini keren nih si ibu. Ya, dia sigap nih. Kalau emang gak ada masalah ngapain lo ngomong belit-belit macam-macam kayak gitu, ini itu sok-sokan. Dia tuh pura-pura mau jadi dukun gitu. Wah, anak ibu itu tadi pas waktu nonton ogoh-ogoh dia ketempelan jin. Saya bisa bersihin gitu kan, bersihin di homestay, mau dikonclang gitu. Aduh, Agus gitu pokoknya ya. Muak gue dengerin suara Agus. Oke, ini kita lihat
kelakuan bejatnya si Agus ya, yang akhirnya semua orang itu jadi muak sama dia, yang tadinya simpati jadi enggak. Ini kelakuannya suka mabok-mabokan, suka joget-joget ngegasruk-gasrukin itu punya dia itu. Nah ini dia nih, gayamu Gus. Kacau ini Lea lagi apa nih, dia joget dah tuh, ditempel-tempelin gitu sampai didorong sama penyanyinya itu udah bener-bener nggak tahu diri gitu. Cacat kayak gitu nggak ada rasa malu sedikit pun dalam diri dia itu. Aku tuh juga heran. Gus, kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyala wih, Agus nih bos, tamplek dong. Muak banget gue kalau lihat Agus dong, template tuh. Itu gue gampol gitu. Udah tuh mukanya ganteng banget kayak gitu, sampai orang cewek-cewek itu pada klepek-klepek mau dikoncelang sama dia. Banyak lagi, nggak cuma satu. Aduh bener, lo aja yang ganteng-ganteng lo tuh kalah sama si Agus buntung maksudnya. Sekali disakiti tak akan kembali. Jak menyala wih, Agus nih bos, tamplek dong. Kayak Satu tambah satu jadinya 3. Jangan sampai ada orang ketiga di dalam hidupan kita. Agus nih bos, senggol dong. Iya. Ada aja Gus. Udah mukanya, dia usianya 21 tahun kan, udah kayak usia berapa itu, tapi ya nyatanya banyak cewek yang mau. Bodo amat lah. Sudah, lu tahu nggak sih video ini? Cak menyala, wi Agus nih bos tamplik dong. Merinding seitil. Bodo amat lah, nggak mau komen lah keadaan dunia saat ini. Pusing. Ini aduh, entahlah. Bodo amat. Mau merinding segini juga bodo amat gue mah. Apalagi yang merinding apa tuh tadi yang merinding dia bilang ini parodi Agus nih. Jadi kayak gitu guys cara Agus mengoncelang cewek itu. Pakai kaki dong ya kan. Aduh Mas Agus bisa aja gitu. Ya udah, aku siap-siap dulu. Tahu-tahu ketahuan sama maknya, didorong ya kan, nggak punya tangan sampai ke jungkel. Ini sih kurang kerjaan yang bikin dia buat lucu-lucuan aja itu. Ya harusnya secara nggak langsung tahu diri lah bang itu, nggak, jangan berlaku yang aneh-aneh. Lo tuh punya kecacatan fisik kayak gitu ya kan. Ini tahunnya Agus ya menurut gua. Gus. Tahunnya Gus, pokoknya Gus, banyak yang Gus. Dan itu pas banget harta tahta wanita. Iya. Tapi pasti ada hukuman yang setimpal lah pasti. Iya, pasti. Bener banget nih tahunnya si Agus ya, harta tahta wanita itu. Harta si Gus. Aku sedih. Ya, harta dia sama Gus Samsudin. Harta dia. Kemudian tahta Gus Miftah dong. Gus Miftah dia. Wanita si Agus Buntung, siapa lagi ya kan. Aduh, ada-ada aja nih. Masa closingnya 2024 dimenangin sama Agus. Ya udah deh. Sampai jumpa lain waktu. Semoga kalian terhibur. Bye bye.